Pada akhir dekade 1940-an di perairan Asia Tenggara yang luas dan relatif sepi, beberapa kapal yang sedang berlayar menangkap sebuah sinyal darurat melalui radio. Sinyal itu tidak biasa, bukan hanya karena datang secara tiba-tiba, tetapi juga karena isi pesannya yang singkat, terputus-putus, dan terasa janggal. Pesan tersebut berbunyi, semua awak kapal sudah mati, termasuk kapten pun telah mati. Setelah jeda beberapa detik, pesan tersebut dilanjutkan dengan kalimat, "Saya mati." Setelah itu tidak terdengar apa-apa lagi, tidak ada identifikasi kapal yang jelas, tidak ada koordinat pasti, dan tidak ada penjelasan lanjutan. Hanya sebuah pesan terakhir dari seseorang yang tampaknya mengirimkannya di detik-detik terakhir dalam hidupnya. Sinyal tersebut kemudian diyakini berasal dari sebuah kapal bernama SS Aurang Medan, nama yang terdengar biasa namun kisah yang menyertainya jauh dari kata biasa. Setelah menerima sinyal itu, salah satu kapal yang berada tidak terlalu jauh dari sumber transmisi memutuskan untuk melakukan pencarian. Mereka mengikuti arah sinyal radio, menyisir area laut yang luas hingga akhirnya menemukan sebuah kapal yang mengapung sendirian. Kapal itu tampak utuh, tidak terlihat tanda-tanda kerusakan besar, tidak ada asap, tidak ada tanda kebakaran. Namun ada sesuatu yang langsung terasa janggal, seperti tidak ada pergerakan kapal, tidak ada aktivitas, tidak ada satupun awak kapal yang terlihat di dek. Seolah-olah kapal itu ditinggalkan, atau lebih tepatnya ditinggalkan secara mendadak. Tim penyelamat kemudian memutuskan untuk naik ke atas kapal tersebut. Apa yang mereka temukan di dalamnya tidak sesuai dengan dugaan awal. Seluruh awak kapal ditemukan sudah meninggal. Tubuh mereka berada di berbagai lokasi, seperti di dek, di ruang kendali, lorong-lorong sempit, bahkan di dekat peralatan kerja mereka sendiri. Seolah-olah kematian mereka datang secara tiba-tiba tanpa memberi waktu untuk melarikan diri. Namun yang paling mencolok bukan hanya kondisi mereka, melainkan ekspresi wajahnya. Mata terbuka lebar, wajah tegang, rahang kaku, seperti membeku dalam satu momen terakhir, momen ketakutan yang ekstrim. Tapi anehnya, tidak ditemukan luka fisik yang jelas pada tubuh korban. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada darah, dan tidak ada indikasi perlawanan. Tidak ada sesuatu yang secara kasat mata bisa menjelaskan penyebab kematian mereka. Tim penyelamat mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mulai memeriksa setiap bagian kapal, ruang radio, ruang mesin, kabin awak. Mereka mencari log perjalanan, dokumen, atau apapun yang bisa menjadi petunjuk. Namun hasilnya hampir tidak ada. Tidak ditemukan catatan yang menjelaskan situasi darurat, tidak ada laporan masalah teknis, tidak ada indikasi bahwa kapal tersebut sedang mengalami gangguan sebelum kejadian. Sementara itu, beberapa anggota tim mulai merasakan hal yang tidak biasa. Beberapa laporan menyebutkan adanya perubahan suhu yang tidak wajar di dalam kapal. Ada bagian yang terasa jauh lebih dingin dari seharusnya, tapi ada juga yang terasa panas tanpa sumber yang jelas. Tanpa peringatan yang jelas, situasi di atas dek tiba-tiba berubah dengan sangat cepat. Beberapa anggota tim mulai menangkap tanda-tanda bahaya saat kepulan asap tipis perlahan muncul dari dalam kapal. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, bahkan tidak ada titik api yang terlihat secara langsung. Namun itu sudah lebih dari cukup untuk menyadarkan mereka bahwa maut bisa datang kapan saja. Keputusan pun segera diambil, mereka harus pergi. Seluruh tim penyelamat bergegas kembali ke kapal mereka secepat mungkin. Dan tepat setelah mereka berhasil menjauh, sebuah ledakan besar terjadi. SS Aurang Medan meledak, lalu perlahan ia tenggelam ke dasar laut yang gelap, menghilang bersama seluruh bukti yang mungkin bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sejak kejadian itu, berbagai teori mulai bermunculan. Salah satu yang paling sering dibahas adalah kemungkinan paparan gas beracun. Beberapa pihak menduga bahwa kapal tersebut membawa muatan kimia berbahaya secara ilegal. Gas seperti karbon monoksida atau senyawa beracun lainnya bisa menyebabkan kematian mendadak tanpa meninggalkan luka fisik. Teori ini terdengar masuk akal,
namun tetap menyisakan pertanyaan. Apakah gas saja cukup untuk menjelaskan ekspresi ketakutan ekstrim yang terlihat pada wajah para korban? Teori lain menyebutkan kemungkinan adanya reaksi kimia dari muatan yang tidak stabil. Reaksi tersebut bisa menghasilkan gas beracun sekaligus memicu ledakan yang terjadi setelahnya. Namun, sekali lagi tidak ada bukti konkret yang bisa memastikan hal tersebut. Di sisi lain, muncul juga teori-teori yang lebih sulit dijelaskan secara logika. Namun, hingga saat ini tidak ada dasar ilmiah yang benar-benar bisa mendukungnya. Pertanyaan terbesar justru muncul dari dasar cerita itu sendiri. Apakah SS orang Medan benar-benar nyata atau hanya cerita fiksi? Beberapa peneliti mencoba menelusuri catatan resmi tentang pelayaran, namun hasilnya tidak meyakinkan. Tidak ditemukan registrasi kapal yang jelas, tidak ada dokumen resmi yang benar-benar mengonfirmasi keberadaannya, bahkan laporan tentang kejadian ini pun tidak konsisten. Tahun, lokasi, hingga detail peristiwa seringkali berbeda antara satu sumber dengan sumber lain. Hal ini memunculkan kemungkinan lain bahwa kisah atau cerita SS orang Medan ini mungkin bukan kejadian nyata, melainkan sebuah legenda masyarakat yang berkembang dan berubah seiring waktu. Tapi di sisi lain, detail ceritanya terasa terlalu spesifik untuk dianggap sepenuhnya sebagai fiksi, dan justru disitulah letak misterinya. Hingga hari ini, SS Orang Medan tetap menjadi salah satu cerita paling dikenal dalam dunia misteri laut. Sebuah kisah tentang sinyal terakhir, tentang kapal yang sunyi tanpa kehidupan, dan tentang sebuah kejadian yang tak mungkin bisa terungkap. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau kalian ingin kami bahas suatu cerita lain, tulis aja request kalian di kolom komentar.